Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Kita sampai ke modul ketiga dari e-course list building kita. Kita hari ini bakalan bicara tentang ragam list building. Jadi list building itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ini saya biasanya guyon dulu di depan, tapi sekarang langsung serius. Oke lah, gak apa. Jadi list building itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi ini adalah hal yang sudah lama sekali dilakukan oleh para pemasar di luar sana gitu ya. Jadi ketika masih ada dinosaurus, belum ada internet, pemasaran konvensional itu juga melakukan list building gitu ya. Nah, tapi pemasar konvensional, pemasar seperti misalnya agen properti atau misal agen asuransi atau misal agen MLM gitu ya, mereka melakukan list building dengan cara mereka mengumpulkan kartu nama, mereka mengumpulkan kontak informasi dari calon pelanggan mereka, orang-orang yang mau mereka prospek ya kan. Jadi biasanya hal yang mereka simpan adalah kartu nama berupa nama, alamat, jabatan gitu ya, dan lain sebagainya yang penting-penting, plus juga nomor HP. Jadi ini penting ya, nomor HP dan nama, karena apa tujuannya tadi sudah kita bahas ya kan. Tujuan dari list building apa? Agar bisa kita kontak lagi gitu ya. Jadi kalau suatu saat kita ingin ketemu dengan dia gitu, kita bisa kontak lagi gitu ya. Kemudian juga ragam list building yang kedua adalah ini zaman dimana sudah tercerahkan gitu ya, sudah ada internet. Jadi muncul list building sekarang bentuknya dalam email gitu ya, dan yang disimpan sebenarnya ada banyak yang disimpan ya. Kalau pemasar biasa seperti saya dan Anda gitu sih, mungkin yang kita perlukan cuman email saja, atau email dengan nama depan, atau email dengan nama lengkap. Tapi ada kalanya apa itu namanya, seperti misalnya situs seperti Amazon gitu, atau atau misalnya ya situs e-commerce gitu, mereka biasanya kalau membangun list, mereka selain email Anda dan nama Anda, mereka juga biasanya butuh informasi tentang rumah Anda gitu ya, alamat rumah Anda. Jadi tujuannya ya sama saja, untuk dikontak lagi gitu. Jadi misalnya situs e-commerce itu kadang mereka mengirimkan penawaran mereka via email, dan juga kadang Anda juga bakalan dikasih brosur atau selebaran gitu yang dikirimkan ke rumah Anda. Jadi tapi tetap saja biasanya kalau e-commerce online gitu ya, toko online gitu, mereka media pemasaran eh, media pemasaran mereka untuk mengingatkan kembali, untuk melakukan follow up, itu 80% di email gitu ya. Jadi setelah adanya internet sekarang, apa itu namanya, sangat-sangat sangat-sangat big sekali, orang sudah jarang menyimpan kartu nama gitu ya. Sekarang langsung aja simpan di nomor HP gitu ya, atau simpan emailnya. Bahkan agen properti, agen asuransi juga sekarang mulai kirim email gitu ya. Eh, jadi mereka bisa blast email di milis atau semacamnya gitu, tentang tawaran mereka atau apa gitu. Kayak tentu saja pemasar konvensional tidak secanggih kita ya dalam melakukan eh, email marketing dan list building, tapi tetap saja mereka melakukannya. Dan ya gitu itulah. Dan sekarang ini list building lebih gitu ya dari email gitu ya. Jadi tapi tetap, bahkan sampai sekarang ini setelah adanya Facebook dan beragam sosial media lainnya, tetap email ini yang paling besar. Tapi sekarang eh, ada banyak lagi list yang bisa Anda bangun gitu ya. List yang bisa Anda bangun, dan itu di luar email, itu di luar list building biasanya gitu ya, yang biasanya pakai email, yaitu lewat sosial media. Jadi misalnya kalau Anda membangun fanpage gitu ya, kemudian Anda bikin orang untuk nge-like gitu ya, dan orang-orang tersebut jadi fans Anda itu juga sebenarnya sedang melakukan list building gitu ya. Kenapa? Karena ya memang Anda simpan data mereka gitu, dan Anda bisa kontak mereka lagi di masa depan gitu ya, dengan cara Anda update status Anda di fanpage Anda. Tapi tentu saja banyak sekali kelemahan ya. Jadi Facebook memang tujuan mereka untuk mendapatkan uang dari Anda. Jadi seringkali
bahkan nggak sering kali, fanpage itu memang dibuat oleh Facebook untuk ngiming-ngimingi Anda aja agar agar apa ya, agar tertarik untuk beriklan gitu ya. Jadi post Anda itu dibuat oleh Facebook agar tidak dibaca oleh 100% orang yang nge-like fanpage Anda. Jadi misal Anda sudah ngiklan nih, sudah ngiklan puluhan juta rupiah untuk dapatkan misal 1 juta likers gitu ya, 1 juta fans untuk fanpage Anda. Ketika Anda tiap kali Anda update status, sebenarnya status Anda itu dibaca kurang dari 10% dari 1 juta yang jadi fans Anda gitu ya. Bahkan semakin besar jumlah fans Anda, ada yang bilang bahwa persentasenya semakin turun gitu ya. Dan kalau Anda ingin menjangkau lebih banyak orang di fanpage Anda harus bayar berapa ratus dolar gitu ya. Tentu saja kalau fanpage Anda kecil, misalnya fanpage saya cuma 4.000 orang saja yang nge-like, saya cuma butuh 5 dolar gitu ya. Kalau saya mau apa itu namanya, saya mau ngasih tahu semua fans di fanpage saya. Tapi kalau Anda punya 1 juta likes gitu, 1 juta fans, dan Anda ingin agar post Anda dibaca oleh banyak orang, maka Anda harus bayar sangat mahal gitu ya ke Facebook. eh, jadi Facebook, jadi Anda tetap bisa list building di Facebook meskipun amat sangat payah sekali sebenarnya. Dan juga hal yang sama juga berlaku di Twitter ya. Ketika Anda ketika profile Twitter Anda di follow oleh orang gitu ya, dan Anda nge-tweet sesuatu, orang-orang yang nge-follow Anda bakalan dapat notifikasi gitu ya. Dan saya nggak tahu persisnya, tapi setahu saya juga berlaku yang dilakukan oleh Facebook ya. Saya nggak tahu ya berlaku hal yang sama Banda. Apakah 100% orang yang ngefollow Anda itu bisa lihat tweet Anda, atau juga difilter oleh Twitter? Saya kurang begitu tahu, tapi mungkin beberapa difilter gitu ya. Saya juga kurang begitu tahu, tapi saya yakin, apalagi juga Twitter cuman bisa beberapa karakter saja ya kan. Jadi sangat-sangat terbatas sekali kalau misal Anda mau melakukan produk launch atau apa gitu. Kayak hal paling maksimal yang bisa Anda manfaatkan dari Twitter adalah untuk ngedrive traffic, untuk bikin orang-orang pergi ke situs Anda dan lain sebagainya. Jadi nggak seperti email yang dimana Anda bisa jelaskan panjang lebar, Anda bisa cerita sebuah novel gitu ya. Di email Anda nggak bisa lakukan hal tersebut di Twitter. Jadi hal yang sama juga berlaku untuk Google Plus. Jadi saya yakin Google Plus ini juga kurang lebih sama aja kayak Facebook ya kan. Cuman ya beda sedikit aja sistemnya. Dan juga YouTube. Jadi YouTube ini ya kurang lebih juga sama seperti itu ya. YouTube itu Anda bisa subscribe. Misalnya Anda subscribe ke channel saya di youtube.com/syamsulalamnet ya. Tiap kali saya bikin video baru, Anda bakalan dapat notifikasi gitu ya tentang video baru saya tersebut gitu. Tapi saya nggak tahu apakah juga ada filter seperti yang terjadi di Facebook atau Twitter, karena yang saya lihat, misalnya saya sering lihat PewDiePie nih, atau misalnya saya sering lihat Vsauce. Jadi itu adalah beberapa channel yang terkenal di YouTube ya. Dan kalau saya perhatikan bahwa jumlah views dari video-video mereka itu biasanya cuma 10% dari total subscriber mereka gitu ya. Jadi saya yakin juga meskipun YouTube adalah cara yang bagus gitu ya untuk menginformasikan subscriber Anda kalau ada video baru, tapi saya yakin juga tidak ya gimana ya, lagian juga Anda tidak, lagian di YouTube juga Anda tidak bisa kirim pesan teks gitu ya. Jadi ya gimana ya, jadi intinya tiap sosial media ada kekurangan dan kelebihannya sendirilah. Intinya adalah yang paling besar ini saya rasa masih email. Kemudian ya sosial media ini bagus sebagai pelengkap gitu ya, tapi saran saya untuk urusan email marketing dan list building jangan Anda jadikan hal yang utama gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi adalah beragam
ragam jenis dari list building ya, beragam bentuk dari list building, dan saran saya adalah Anda bikin semuanya gitu ya. Jadi eh, saya pribadi juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi tiga hal ini yaitu nomor HP, email, dan sosial media. Saya lakukan ketiga hal ini untuk memperluas jaringan pemasaran saya. Jadi tidak hanya saya sekarang itu eh, melakukan list building melalui email, tapi juga tiap orang yang beli ke saya gitu ya, itu saya saya desain gimana caranya biar mereka itu email saya, maksud saya nge-SMS saya gitu ya, untuk konfirmasi pembayaran mereka. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah agar saya dapat nomor mereka gitu. Jadi kalau suatu saat saya punya penawaran tentang sesuatu gitu, saya cuma tinggal kirim ke mereka gitu ya, kirim SMS masalah ke mereka. Juga untuk yang email tentu saja sudah jelas sekali, misal saya punya blog post atau apa, saya punya penawaran untuk saya jual atau apa gitu ya, saya bisa tinggal email mereka seperti itu. Dan juga hal yang sama untuk sosial media ya. Jadi Facebook itu bagus untuk Anda melakukan branding, untuk Anda melakukan hal yang viral seperti itu ya. Bagus untuk bikin Anda terkenal ya, saya rasa. Tapi mungkin kurang bagus untuk ngedrive traffic ya, karena jujur saja ya, kalau ada orang saya suruh dari Facebook pergi ke situs saya, itu susahnya bukan main gitu ya. Begitu juga dengan Twitter ya, begitu juga dengan Google Plus, dan begitu juga dengan YouTube. Sebenarnya sangat sedikit sekali orang yang ketika mereka nonton video saya di YouTube, mereka pergi ke situs saya untuk menonton video tersebut, padahal videonya juga ada di situs saya. Tapi memang mereka males saja, mereka lebih lebih suka nonton di YouTube gitu ya. Dan apa itu namanya, tentu saja Anda bisa bikin orang mau pergi ke situs Anda, tapi tidak sesimpel kalau Anda melakukannya lewat email marketing. Tapi intinya adalah tiap media punya kelebihan dan kekurangan mereka sendiri-sendiri. YouTube sangat bagus untuk bangun relasi, ini salah satu contohnya. Anda lihat video saya di YouTube dan Anda sekarang tambah suka ke saya dengan saya gara-gara saya kasih informasi bagus ke Anda. Jadi ya gitu itulah. Jadi terima kasih karena Anda sudah lihat video ini sampai sini. Saya harap Anda belajar sesuatu dari sini. Jadi ingat pesan saya untuk punya ketiga-tiganya dari hal ini, tiga hal dari bentuk list building ini. Karena semakin banyak media list building yang Anda miliki, maka semakin besar jaring pemasaran Anda gitu ya. Dan semakin besar Anda bikin orang tahu, suka, dan percaya pada Anda. Jadi sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Oh iya, untuk video selanjutnya kita nanti bakalan bicara tentang hal sedikit teknis tentang alternatif platform email marketing. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.